Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'tini mahabbataka wa ma'rifatan la ilaha illallah. Segenap rasa terima kasih patut kita sampaikan kepada guru kita pada saat wujud syukur kepada Allah adalah terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendatangkan berbagai kenikmatan ke dalam kehidupan kita, dan tiada kenikmatan yang bisa ternilai selain daripada kenikmatan yang kita jalani sekarang ini. Tidak ada nilai yang sebanding dengan berbagai macam kenyamanan, berbagai macam keindahan, berbagai macam kenikmatan yang kita jalani di dalam ibadah. Kenikmatan yang paling utama yang Allah berikan melalui perantara guru kita adalah nikmat ihsan, yaitu nikmat kebersamaan bersama Allah, karena kita diantarkan oleh beliau untuk mengecap berbagai macam rasa dalam ibadah. Rasa itu kita rasakan secara bersama-sama sehingga sholat kita memiliki rasa, sehingga puasa kita memiliki rasa, seluruh rangkaian ibadah kita memiliki rasa, dan rasa itu tidak ternilai oleh sisi-sisi material jasad yang bisa dinilai oleh materi. Seluruhnya tidak ternilai, karena kalau dibandingkan la ilaha illallah ini dengan seluruh dunia dan isinya, dan seluruh langit dan isinya, itu masih berat. La ilaha illallah itu lebih masih unggul la ilaha illallah, karena dunia ini alam yang bersifat material, sementara isi daripada la ilaha illallah ini adalah hakikat segenap rasa yang bisa dirasakan oleh pengamalnya saat menjalankan satu proses peribadahan. Hanya saja dalam proses ibadah ini banyak kerintangan memang yang dialami oleh pengamal zikir. Semata-mata itu adalah cara Allah ingin menguji sejauh mana keinginan kita untuk menuju kepada Allah. Allah seolah ingin menguji kadar keteguhan hati kita, dan memang Allah menguji kadar keteguhan hati kita kepadanya. Allah menguji kadar kesabaran kita, Allah menguji kadar syukur kita, karena seluruh kadar itu, baik keteguhan, baik kesabaran maupun rasa syukur, itu masih kecil, karena sabar dan syukur itu adalah sifat Allah, adalah sifat ruhani kita, dan sifat ruhani itu masih kecil sehingga tidak terasa oleh kita. Dan satu-satunya jalan untuk memperbesar rohani kita agar mampu menguatkan jasad kita di dalam kehidupan ini adalah dengan cara amaliyah atau dengan cara riyadhah. Karena itu guru sering memberikan petuah kepada kita, guru sering memberikan wejangan kepada kita. Bahkan saya secara pribadi maupun secara keorganisasian sebagai ketua bidang sumber daya manusia Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Yayasan Cermin Hati mengeluarkan fatwa bahwa riyadhah itu berhukum fardhu ain atau tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak ada istilah dam untuk riyadhah, tidak ada istilah denda untuk riyadhah,
tidak ada istilah sogok menyogok untuk riyadoh. Riyadoh itu tidak bisa diwakilkan, wajib hukumnya bagi setiap ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Yayasan Jami Hati. Fatwa itu akan saya pertanggungjawabkan di akhirat. Mengapa saya katakan bahwa amaliyah riyadoh ini fardu ain, bahwa amaliyah dzikir ini adalah fardu ain, bahwa amaliyah mengingat Allah bukan sekedar menyebut nama Allah ini adalah fardu ain. Karena hanya dengan mengingat Allah lah seorang manusia mampu merasakan berjalannya takdir di dalam kehidupannya. Hanya dengan mengingat Allah lah seorang manusia akan mampu merasakan sifat welas asih Allah di dalam kehidupannya. Karena seringkali manusia ini merasa ditinggalkan oleh Allah padahal Allah sedang sayang-sayangnya kepada dia. Beda kalau ditinggalin lagi pas sayang-sayangnya, itu beda. Saat itu dikerotis. Jadi kayaknya. Tapi itu sadari soalnya lain budak mora jamaah aing. Mun budak orang pasti sadari. Ieu teh generasi milenial, itu generasi naon? Kolonial. Nah, Kalau lihat seluruh masalah kelak saat kita sampai pada proses kesadaran itu kita akan berterima kasih kepada masalah yang mendera kita. Karena atas masalah kehidupan yang mendera kita lah kita ingin mengingat Allah. Jadi satu saat kalau hari ini ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini masih cemberut kalau ada persoalan, masih marah kalau ada masalah, satu saat kalau terbuka kesadaran terhadap qada dan qadar, terbuka kesadaran terhadap takdir, terbuka kesadaran terhadap kekuasaan Allah yang diperkenalkan oleh guru kita, maka kita akan berterima kasih kepada masalah. Karena atas masalah itulah kita dipertemukan dengan guru kita. Atas masalah kehidupan itulah kita dipertemukan dengan dzikir la ilaha illallah. Atas problematika hidup yang rumit lah kemudian kita bersusah payah riyadhah. Kita bersusah payah latihan mengingat Allah melalui berbagai macam cara yang diperkenalkan oleh guru kita kepada kita. Persoalannya hanya satu. Apakah kita masih konsisten menjawab seruan guru atau tidak? Apakah kita masih istiqomah menjawab seruan guru atau tidak? Karena guru menyeru itu setiap waktu, setiap saat ke dalam hati kita. Saat hati kita ingin mengingat Allah, hakikatnya itu guru sedang menyeru kita, yuk ingat Allah. Saat hati kita ingin mengingat Allah, hakikatnya itu guru menyeru kita, ayo riyadhah. Saat kita ingin mengingat Allah, hakikatnya guru mengajak kita. Problemnya hanya satu, apakah kita menjawab panggilan guru itu atau tidak? Ibaratnya ada telepon masuk, kemudian kita tidak angkat teleponnya, sampai 2-3 kali menelpon, kita tidak angkat teleponnya. Kira-kira yang menelpon itu bagaimana? Kesal, sebel, dan lain sebagainya. Akan tetapi rasa kesal dan sebal itu tidak akan ada kepada diri guru saat kita tidak menjawab panggilannya untuk riyadhah. Beberapa kali guru mengatakan, ayo riyadhah dzikir jahar di Masjid Cipta Rasa. Ayo istiqomahkan, ayo konsistenkan semuanya, ayo stabilkan amaliyahnya biar masuk ke dalam kehidupan diri kita, mental kita, jiwa kita, rohani kita berada dalam keadaan stabil, tidak lagi oleng. Jadi nanti tidak ada bahasa kapal oleng jenderal. Oleng karena apa? Karena tagihan debt kolektor. Oleng karena apa? Warung tetangga nagih-nagih terus karena bon kita sudah panjang. Oleng karena apa? Oleng karena istri doyan belanja online.
waktu digunakan untuk transfer ke situs belanja online. Belanjanya macam-macam, mulai dari jepit rambut sampai jepit pakaian, rupa-rupa. Tahu-tahu rekening kosong, oleng karena persoalan kehidupan. Nah, kalau seluruh daripada proses itu difahami sebagai proses yang seharusnya memang terjadi, tentu tidak akan ada marah, tidak akan ada persoalan. Bahkan sikap kita akan bijak menghadapi persoalan kehidupan. Maka dari itu Kang Haji Dani tadi mengatakan bahwa fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Junubihim. Ayatnya. Ingatlah kalian kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kalian kuat. Kalian harus terus mengingat Allah, karena yang menguatkan kalian itu bukan diri kalian tetapi Allah. Dalam keadaan serba ada, kalian tetap harus mengingat Allah. Berdirinya manusia itu biasanya dalam keadaan serba ada. Berek itu bukan duit, malah ketai saja. Lamun loba duit maka apa? Ayo berduit. Kuat teh duit. Karena itu kata Allah, fadkurullaha qiyaman, ingat Allah saat keadaan berdiri, saat keadaan serba ada, saat keadaan kebutuhan serba terpenuhi, tetap harus mengingat Allah. Karena yang menguatkan kita itu bukan sesuatu yang bersifat materi memang seharusnya, tetapi yang menguatkan kita adalah hati kita yang terlatih mengingat Allah, sehingga saat kita berada dalam keadaan berpunya, kita tidak merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Kalau kita sadar pada situasi itu, maka yang terjadi adalah saat kita berada dalam keadaan punya, maka apa yang kita punyai kita berikan kepada orang lain. Kita berikan untuk membantu orang lain. Kita berikan untuk menghilangkan kesusahan orang lain, sehingga kita berbagi kebahagiaan dalam situasi kita berdiri di tengah kehidupan, dalam situasi kita berdiri di tengah keadaan serba ada. Qiyaman wa qu'udan, dan berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah dalam keadaan duduk. Hidup sederhana pun harus mengingat Allah. Duduk itu berdiri tidak, berbaring tidak, duduk namanya. Maka dalam keadaan hidup sederhana, hidup pas-pasan, pas butuh ayah, mending keneh gitu. Daripada beunghar langsung beak. Jangan di akhir bulan. Pas butuh ayah. Nah, dalam keadaan pas-pasan begitu, kita pun harus mengingat Allah. Karena yang membuat keadaan pas itu adalah Allah. Yang memberi kita makan dan minum pun adalah Allah. Menggunakan hati kita, menggunakan ruhani kita. Huwallazi yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberikan aku makan, dialah yang memberikan aku minum. Hati menggerakkan, tangan kita mengambil gelas dan air, kemudian air di dalam gelas itu kita minum. Maka yang memberi minum itu ternyata adalah Allah yang menggerakkan hati kita. Allah kemudian menggerakkan hati kita, kemudian hati kita menggerakkan tangan dan kaki kita menuju dapur. Kemudian kita mengambil nasi dan lauknya. Kemudian suap per suap kita makan nasi itu dengan lauknya. Ternyata yang memberi makan kita adalah Allah dengan menggerakkan hati kita, sehingga hati kita bergerak menggerakkan jasad kita. Dalam keadaan pas-pasan pun kita harus mengingat Allah. Bahkan wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan susah, dalam keadaan tertimpa persoalan, kita pun harus mengingat Allah. Artinya dalam seluruh keadaan itu, baik keadaan serba ada, baik keadaan sederhana, baik keadaan tidak berpunya, seluruhnya memiliki kewajiban untuk berzikir, mengingat Allah. Sehingga sholatnya dipenuhi oleh zikir, ibadahnya dipenuhi oleh zikir, bukan ibadah yang kosong. Imam Ghazali mengatakan,
Sholat tanpa zikir, sholat tanpa khusyuk, ibarat mayat sedang sholat, ibarat jenazah sedang sholat. Orang yang mengerjakan sholat tanpa zikir, tanpa mengingat Allah, orang yang mengerjakan sholat tanpa khofi yang tertancap di dalam hatinya, sama saja dengan jenazah sedang sholat. Atuh juring. Makanya kalau engkau melihat yang sholat subuh saat waktu itu sedang bulan, seperti pocong. Kenapa? Jenazah sholat. Nah, artinya untuk memanusiakan kita sebagai manusia yang utuh dalam arti kita ini terdiri dari jasmani dan rohani, maka selain kita harus mengurus jasad kita, kalau kotor kita bersihkan, saat jasad kita kotor kita ke kamar mandi membersihkan diri, maka saat rohani kita kotor kita pun beramaliyah, berzikir, beriadah secara bersama-sama. Mengapa harus secara bersama-sama? Kalaulah ada kotoran di punggung kita yang tidak terlihat, kalau kita bersih-bersih secara bersama-sama, orang yang di belakang kita melihat kotoran itu kemudian ikut membersihkan. Terlihat diri kita kotor ini adalah saat kita bertemu dengan orang lain, saat kita berdiam diri sendiri beramaliyah secara sendiri-sendiri, bisa jadi timbul pengakuan bahwa amaliyah kita adalah karena kita sendiri. Di sana timbul egoisme, di sana timbul diri merasa paling beramaliyah. Karena itu, untuk menyelamatkan hati yang seperti itu, guru mengeluarkan kebijakan. Kalau dari guru kebijakan, dari bidang SDM bersifat aturan bahwa riyadhah jahar secara berjamaah itu wajib hukumnya bagi ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Yayasan Cermin Hati. Nah, kalau misalkan orang yang sadar bahwa dirinya kotor dia langsung mandi, mengapa orang yang tahu bahwa hatinya kotor tidak langsung berzikir mengingat Allah, tidak langsung membersihkan hati? Sementara Kang Haji Dani tadi mengatakan bahwa hanya la ilaha illallah lah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita bisa menjadi bersih. Karena likulli syai'in shaqalatul wa shiqalatul qalbi la ilaha illallah. Setiap segala sesuatu memiliki pembersih. Dan pembersih hati adalah la ilaha illallah. Sebagaimana punggung kita, likulli syai'in shaqalah wa shiqalatul tongdong sikatun. Setiap segala sesuatu itu memiliki pembersih, dan pembersih tonggong teh sikat, disikat. Kalau untuk membersihkan punggung kita dengan menggunakan sikat, maka untuk membersihkan hati kita menggunakan la ilaha illallah. Persoalannya adalah apakah kita sudi, apakah kita mau, apakah kita berada dalam kerelaan hati untuk menjawab seruan guru agar kita masuk ke dalam amaliyah. Faktanya kan makin hari bukan makin bertambah, tapi makin hari makin berkurang. Sementara ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman, tidak. Artinya yang diseru adalah orang beriman. Kalau yang diseru orang beriman, kemudian kita tidak datang, artinya kita tidak beriman. Dan saklek aing masuk. Kabur jola itu butuh mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu, hei orang-orang yang beriman jawablah. Siapa? Tajabu lillahi wa rasulih. Jawablah Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Allah dan Rasulnya menyeru kepada kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa sesuatu yang menghidupkan kita? Hati. Hati hidup. Bangsa guru sering mengatakan, hati hidup kalau kehidupan hati ini bergerak kepada lisan akan berbicara. Hati hidup kalau kehidupannya bergerak ke telinga akan bisa menjadi mendengar. Hati kalau hidupnya hati bergerak ke mata akan bisa melihat. Hati kalau hidup
Hidupnya hati menggerakkan seluruh tubuh kita. Tubuh kita akan bergerak. Hati kalau hidup, kehidupannya lari kepada otak, kepada pikiran, maka otak kita bisa menjadi berpikir. Maka kehidupan kita ini, hidupnya diri kita ini adalah karena hati kita, karena rohani kita. Saat Allah dan Rasulnya menyeru kepada kita selaku orang mukmin untuk menuruti seruan Allah dan Rasulnya. Siap apa seruan Allah dan Rasulnya ini? Seruan Allah dan Rasulnya adalah seruan guru. Mengapa saya katakan demikian? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu adalah sejatinya berbaiat kepada Allah. Kita berbaiat kepada guru, hakikatnya berbaiat kepada Allah, karena silsilah guru tembus kepada kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menuruti perintah guru sama dengan menuruti perintah Allah. Tidak menuruti perintah guru sama dengan tidak menuruti perintah Allah. Kalau ada logika bahwa saat menuruti perintah Allah masuk surga, maka tidak menuruti perintah Allah masuk neraka. Berarti menurut perintah guru, menurut perintah guru kita akan masuk surga. Tidak nurut kepada guru kita masuk neraka. Lain. Nah, mengapa? Karena seruan guru ini untuk menghidupkan hati kita. Kita diseru oleh guru kepada riyadhah. Kita diseru oleh guru masuk kepada amaliyah. Demi apa? Demi hidupnya hati kita. Karena hati kita ini sampai saat ini berada dalam keadaan mati. Dengan tetangga kita tidak akur. Jangankan dengan yang bukan ikhwan, dengan sesama ikhwan masih ada juga yang tidak akur. Itu tanda matinya hati kita. Karena hati yang hidup akan mampu menyelesaikan persoalan. Hati yang hidup akan menjadikan pikiran menjadi bening, sehingga tidak ada piktor, pikiran-pikiran kotor terhadap sesama ikhwan. Tidak ada piktor, tidak ada pikiran-pikiran kotor terhadap sesama manusia. Seluruhnya dibawa ke dalam keadaan yang serba nyaman, sehingga tidak akan ada konflik antara ikhwan dengan ikhwan, antara umat dengan umat, antara kita dengan kita di dalam kehidupan masyarakat. Syaratnya satu, idza da'akum lima yuhyikum, penuhi panggilan guru atas sesuatu yang menghidupkan diri kita. Hati ini menghidupkan diri kita. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah meliputi manusia dan hatinya. Hati kita dikendalikan olehnya. Karena itu datang kepada Allah agar Allah sudi menggerakkan hati kita kepada kebaikan. Dan satu-satunya cara untuk datang kepada Allah adalah kita dengan melakukan riyadhah secara istiqomah. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, kepada Allah lah kalian semua akan dibangkitkan. Yang harus dibangkitkan di dalam hati kita adalah ruh ilahiyah. Allah lah yang harus dibangkitkan dalam hati kita. Sifat-sifat baiklah yang harus dibangkitkan di dalam hati kita. Caranya adalah dzikir jahar. Makanya guru meminta kita untuk konsisten, untuk istiqomah beriyadhah dzikir jahar. Untuk apa? Agar bangkit unsur ilahiyah di dalam diri kita, agar bangkit unsur sifat baik di dalam diri kita. Saat kemarin kita masuk ke dalam kehidupan dalam keadaan pikiran serba kotor dan hati yang serba kotor, besok lusa setelah riyadhah kita masuk ke dalam kehidupan dengan pikiran yang bening dan hati yang suci. Barokah riyadhah. Sebening-beningnya pikiran, sesuci-sucinya hati, saat masuk ke dalam kehidupan pasti akan ada kotornya lagi. Maka masuk lagi ke dalam amaliyah, mandi lagi, kata pangarsa buruk mah. Setelah berkotor-kotor dengan kehidupan, karena seluruh proses kehidupan ini mempengaruhi hati dan pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Di tempat kerja, bertemu dengan teman membuat kita kesal, kita terbawa kesal. Teman membuat kita marah, kita terbawa marah. Marah itu kotor, mandilah, zikirlah lagi, riyadhahlah lagi, agar bangkit lagi sifat baiknya. Tidak akan ada
aliran listrik yang masuk ke dalam handphone tanpa charger. Tidak akan ada aliran energi ilahiyah, aliran sifat baik yang masuk ke dalam hati kita tanpa riyadhah. Riyadhah adalah charger untuk mencas kembali energi ilahiyah yang ada di dalam hati kita. Semoga kita diistiqomahkan semuanya. Para pengurus diistiqomahkan, datang ikut riyadhah. Para asatid diistiqomahkan, datang ikut riyadhah. Seluruh ikhwan dan akhwat diistiqomahkan, datang ikut riyadhah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu